Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di masjid kita tercinta, yaitu Masjid Baitur Rahman. Kita doakan mudah-mudahan masjid ini semakin makmur. Amin. Dan juga kita bisa berkumpul dalam majelis yang kita cinta juga, yaitu Majelis Al-Anwar. Mudah-mudahan bisa istiqomah semuanya. Amin. Yang mana pembentukan Majelis Al-Anwar ini tujuan utamanya adalah sebagai benteng ahli sunnah wal jamaah, di mana di zaman sekarang ini banyak sebuah kelompok yang sering menyalah-nyalahkan tanpa ada tabayyun dan lain sebagainya. Nah, Majelis Al-Anwar hadir untuk menjawab persoalan itu. Dan amaliyah-amaliyah yang kita laksanakan ini adalah amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah. Zikir bareng, rotiban, solawatan, ngaji bareng dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Amin. Dan yang hadir di tempat ini berarti adalah orang pilihan Allah, orang yang diinginkan oleh Allah menjadi baik. Karena dalam hadis dikatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka dia itu akan difahamkan ke dalam masalah agama. Dan cara Allah memahamkan dia pada agama adalah dengan dimudahkan langkah kakinya untuk hadir majelis ilmu. Makanya harus waspada kalau misalkan rumah kita dekat dengan masjid, dekat dengan majelis-majelis ilmu, tapi susah untuk melangkahkan. Jangan-jangan Allah sudah nak melihat wajah kita. Na'udzubillah min dzalik. Dan pada kesempatan malam ini yang akan saya bacakan adalah sebuah bab tentang masalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Laid As-Samarqandi di dalam kitabnya Bustanul Arifin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Dikatakan di dalam kitab ini, i'lam, ketahuilah, anna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi laki-laki ataupun perempuan yang dia mengaku beragama Islam. Tetapi wajibnya di sini tidak semua ilmu yang diwajibkan. Yang diwajibkan adalah ilmu yang hubungannya dengan kewajiban yang fardu ain. Contohnya apa? Salat. Salat itu hukumnya fardu ain bagi setiap orang. Setiap orang itu wajib melakukan salat, tidak bisa diwakilkan. Maka wajib bagi setiap orang untuk belajar ilmu tentang masalah salat. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika kita sudah mengetahui bahwa salat itu wajib, dan salah satu syarat sahnya salat itu adalah wudhu, nyambung lagi, wajib bagi kita hukumnya untuk belajar tentang wudhu, karena wudhu merupakan salah satu syarat sahnya salat. Ketika kita sudah tahu solat wajib, belajar wudhu wajib, maka yang menyebabkan wudhu kita sah adalah masalah air. Kita harus tahu air apa yang harus kita gunakan ketika kita berwudhu. Maka wajib bagi kita juga untuk belajar mengenai masalah jenis-jenis air. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, jenis-jenis air itu ada berapa? Halo? Ada berapa? Ini jangan-jangan wudhunya nggak pakai air. Kok nggak tahu jenisnya? Air itu ada
7. Itu 1 minggu 7. Kalau air itu ada 4. Yang pertama air mutlak, air suci mensucikan, itu ada 7. Nah, yang kedua ada air suci tidak mensucikan. Yang ketiga ada air yang dipanaskan, istilahnya air musammas. Ada air yang kejatuhan najis, namanya air najis. Air mana yang harus kita gunakan? Itu kita harus tahu. Makanya gunanya kita hadir di majelis ilmu, tujuannya adalah seperti itu. Dan hati-hati, kalau kita hadir di masjid untuk sholat berjamaah tapi kita nggak tahu tentang bagaimana cara sholat, eman wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Nah, kalau kita sudah memenuhi belajar ilmu-ilmu yang fardu ain itu, maka boleh kita belajar ilmu-ilmu tambahan. Ilmu-ilmu yang lain boleh kita pelajari. Ilmu matematika boleh, ilmu bahasa Inggris tinggal belajar ke Pak Herman, ilmu santet Pak Freddy. Ya enggak gitu juga lah. Ilmu-ilmu tambahan yang bisa menjadi pelengkap bagi kita. Dikatakan dalam kitab ini fahuwa afdal, maka itu lebih utama, dengan syarat kita sudah memenuhi ilmu-ilmu yang fardu ain. Puasa, haji, apalagi zakat, sholat, wudhu, itu semuanya sudah dipenuhi. Dan ingat, ketika kita belajar jangan sembarangan cari guru. Kalau kita sudah duduk dalam sebuah majelis terus gurunya mudah menyalahkan, ini bid'ah, ini kafir, ini syirik, tinggalkan majelis itu. Wis gak bener. Cari guru yang tidak mudah menyalahkan, yang menghargai pendapatnya orang lain. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Makanya kadang-kadang ada yang membenturkan, kamu ini milih Imam Syafi'i apa Al-Quran? Itu orang yang membenturkan. Padahal kita ini bermadhab Syafi'i karena apa? Karena Imam Syafi'i pasti berdasarkan Al-Quran, dan Imam Syafi'i pasti faham tentang Al-Quran. Daripada kita langsung belajar Al-Quran, kita nggak faham, menyimpulkan dengan pikiran kita sendiri, malah tambah rusak. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang ngomong masalah Al-Quran dengan pikirannya, disimpul-simpulkan, baca terjemahan, disimpul-simpulkan, difatwakan, baca hadis terjemahan, disimpulkan, difatwakan, siapkan tempatnya di neraka. Gunanya kita hadir majelis ilmu supaya tidak salah faham, supaya sanadnya nyambung. Jadi sanad keilmuan kita itu nyambung. Pak Freddy belajar dari Pak Herman, Pak Herman belajar dari Afrizal, Afrizal belajar dari Ustadz Miftah, Ustadz Miftah belajar dari Ustadz Afif, Ustadz Afif belajar dari saya belajar dari guru saya belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, sampai nyambung ke Nabi Muhammad SAW, belajar dari Jibril, Jibril belajar dari Allah. Jadi nyambung. Nggak kayak gini, Pak Herman belajar dari Rifai, Rifai belajar dari Aziz, Aziz belajar dari David, David belajar dari Google. Nyambungnya kemana? Angel. Cuma belajar dari Google, lihat YouTube, wes nyalah-nyalahkan kiai yang sudah belajar 20 tahun lebih. Repot itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam Al-Quran juga dikatakan wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat apa ini? Yang biasa baca pasti tahu. Kelihatan ini nggak pernah ngamalkan. Surat Al-Baqarah ngawur aja. Surat Al-Mulk. Oh ya Allah. Saya ya salah ngomong masalahnya. Ini surat Al-Mulk. Ya. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka. Berkata ahli tafsir, yang dimaksud di sini, yang penghuni neraka itu adalah orang-orang yang bodoh. Jadi yang menjadi penghuni neraka sa'ir adalah orang-orang yang bodoh. Makanya supaya kita terhindar dari ayat ini, ayo belajar.
ya, yang belum bisa ngaji, meskipun huruf belum tahu, harus tidak ada kita terlambat untuk belajar. Gak usah malu. Meskipun gurunya lebih muda, gak usah malu. Meskipun gurunya masih muda, jangan malu. Jangan malu untuk belajar. Saya lihat Pak Herman kemarin belajar Al-Quran. Baru datang Randi, belum kenal, cuma nanya, kamu dari mana? Saya mondok di Jabal Nur. Saya ngaji. Langsung kayak gitu. Padahal nggak tahu Randi bisa ngaji pada. Saking husnudzonnya, inilah orang NU. Husnudzon. Ya. Ya, itu level ketiga. Nah, level ketiga. Makanya ya, husnudzon itu ya. Rumusnya itu kalau kepada orang lain husnudzon, kalau kepada diri sendiri suudzon. Husnudzon, ada orang ini kok makan sambil berdiri, oh mungkin nggak ada kursi, mungkin bisul, ya gitu. Ini nggak mengamalkan sunnah, wah repot kayak gini ya. Makanya yang harus kita ingat, hadis yang pertama saya baca, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Waktu saya sekolah di madrasah di Madura, itu dilakukan sama guru saya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nyare ilmu nikah wajib dak reng Islam, laki ban reng bini pada kewajiban. Apanya? Allah. Allah, bukan baca Quran kok. Ini lagu. Tapi versinya bahasa Madura. Abah Najih paham nah artinya bahasa Madura tadi. Ya. Apa tadi itu? Meskipun nggak ngerti, ojo lebay ngono ta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan ada makalah yang mengatakan utlubul ilmah walau bisin, carilah ilmu, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu saking pentingnya ilmu, cari meskipun kemanapun. Lah ini ilmu loh, ada cuma di daerah Bohar loh ada. Itu susah. Repot kalau kayak gitu. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, alaikum bil ilmi, wajibkan diri kalian untuk menuntut ilmu sebelum dicabutnya ilmu dengan dihilangkan para pemilik ilmu. Sebelum ulama itu dicabut, ayo cari ilmu. Sekarang sudah banyak ulama-ulama yang meninggal. Baru yang terakhir Kiai Haji siapa? Jabir Nawawi Abdul Jalil, ya, pengasuh pondok Sidogiri. Sudah gak ada ilmu, kita belum dapat sama sekali. Kiai Haji Maimun Zubair sudah tidak ada. Kiai Haji Abdurrahman Wahid tidak ada. Al-Arif Billah Suhermanto belum. Belum. Kita doakan panjang umur ya. Kemarin Kiai Aziz yang sudah saya sampaikan, kalau Al-Anwar nggak ada Pak Herman, gak akan berkembang. Makanya kita doakan mudah-mudahan panjang umur sampai hari kiamat kurang 1 hari. sama barokah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan dikatakan wa qala ba'dun nasi idza istaghala bi ziyadatil ilmi fa huwa afdal. Kalau orang itu sudah faham tentang yang wajib, maka afdal kalau dia menambah dengan ilmu-ilmu tambahan, ilmu fikih, ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Dikatakan dalam Al-Quran, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Al-Quran itu sudah mempertanyakan. Orang yang berilmu dengan orang yang bodoh itu beda. Orang yang berilmu pasti akan dimuliakan. Hadir di masjid disuruh jadi imam, hadir di masjid disuruh kasih nasihat. Kalau orang yang bodoh, makanya kalau kita ini merasa diri kita ini bodoh, ojo banyak ngomong, biar gak kelihatan bodohnya. Meneng gitu, pakai surban dililit-lilit, neng, kiai gitu. Lalu pada saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air, repot, ceramah kepleset, ya. Mau nyetak batu bata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya dikatakan khairun nas may yanfa'un nas. Manusia terbaik adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Yang hadir di majelis ini, kalau sudah mendapatkan ilmu, sampaikan kepada keluarganya, sampaikan kepada anaknya, kepada temannya.
Kalau nggak bisa menyampaikan karena mungkin bingung apa yang disampaikan oleh gurunya, ajak supaya hadir ke sini. Ketika kita berhasil mengajak satu teman ke sini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka kita akan dapat pahalanya orang yang kita ajak tanpa mengurangi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Diceritakan dalam sebuah riwayat, anna rajulan sa'ala Rasulullah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah, perbuatan apa sih yang paling utama? Maka Nabi mengatakan al ilmu. Nanya lagi yang kedua, ya Rasulullah, perbuatan apa yang afdal? Jawabnya sama, al ilmu. Nanya lagi yang ketiga dengan jawaban yang sama, yang paling afdal adalah ilmu. Terus kemudian dia agak bertanya lagi, ya Rasulullah, ini as'aluka anil amal. Ya Rasulullah, saya ini nanya masalah amal yang afdal apa? Maka Nabi kemudian mengatakan, hal yakbalullahul a'mal illa bil ilmi. Enggak akan diterima amal itu tanpa ilmu. Makanya harus diilmuni dulu. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, inna afdhala ma yatasaddaqu bihil abdu ay yata'allamal ilma thumma yu'allimahu ghairahu. Sedekah yang paling utama itu adalah seseorang yang mempelajari ilmu kemudian dia mengajari. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin.